dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, masih ditemukan tantangan besar dalam pembangunan kesehatan, yaitu angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Menurut data Badan Pusat Statistik, AKI di Indonesia tercatat 189 per 100.000 kelahiran, dan AKB sebesar 16,85 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini dapat berarti di Indonesia ditemukan kurang lebih 44 orang ibu dan 440 bayi yang meninggal setiap harinya. Penyebab kematian bayi terbanyak disebabkan oleh masalah neonatal seperti berat bayi lahir rendah atau BBLR, aspeksia, diare, dan pneumonia, serta beberapa penyakit infeksi lainnya, di mana penyakit infeksi tersebut dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi melindungi anak-anak dari beberapa penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Lebih lanjut, imunisasi tidak membutuhkan biaya besar. Bahkan di Posyandu, anak-anak mendapatkan imunisasi secara gratis. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan imunisasi merupakan cara yang paling tepat dan murah untuk mencegah kematian ibu dan anak. Pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan melakukan penambahan jumlah imunisasi rutin wajib di Indonesia dari 11 vaksin menjadi 14 vaksin. Imunisasi rutin merupakan program pemerintah yang berarti masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan vaksin tersebut, termasuk vaksin human papillomavirus atau HPV. 11 jenis vaksin yang sebelumnya digunakan antara lain, yang pertama, imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0 sampai 11 bulan. Pada bulan pertama, bayi akan diberikan imunisasi BCG polio yang pertama untuk mencegah penularan tuberkulosis dan polio. Pada bulan kedua, bayi akan diberikan DPT HBHIB yang pertama serta polio yang kedua untuk mencegah polio, difteri, batuk rejan, tetanus, hepatitis B, meningitis, dan pneumonia. Pada bulan ketiga, bayi akan diberikan DPT HBHIB yang kedua serta polio yang ketiga. Pada bulan keempat, bayi akan diberikan DPT HBHIB yang ketiga serta polio yang keempat. Dan pada usia 9 bulan, bayi akan diberikan imunisasi campak untuk mencegah campak. Yang kedua, yaitu imunisasi lanjutan bayi usia 18-24 bulan. Bayi 18-24 bulan akan diberikan imunisasi DPT HBHIB 1 dosis dan imunisasi campak rubella 1 dosis. Yang ketiga, imunisasi lanjutan anak sekolah dasar pada program tahunan bulan imunisasi nasional, yaitu imunisasi campak rubella dan DT pada anak kelas 1. Imunisasi tetanus difteria TD pada anak kelas 2 dan kelas 5, serta penambahan 3 imunisasi yaitu vaksin pneumokokal konjugate, vaksin atau PCV, vaksin rotavirus, dan vaksin human papillomavirus atau HPV. Melihat perkembangan imunisasi yang ada di luar negeri, beberapa negara mungkin memiliki vaksin yang tidak tersedia di Indonesia, seperti vaksin HPV, meningitis B, dan juga tifoid. Semua program imunisasi yang menjadi bagian dari program imunisasi rutin wajib akan dibebaskan dari tanggungan biaya dalam kondisi dan persyaratan tertentu. Misalnya, untuk vaksin HPV diwajibkan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD. Hal ini dilaksanakan dalam program kegiatan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS yang dilaksanakan pada bulan Agustus setiap tahunnya. Cakupan imunisasi rutin lengkap nasional di Indonesia mulai meningkat setelah pandemi COVID-19. Saat ini, sekitar 94,9% anak-anak Indonesia telah diimunisasi. Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan cakupan imunisasi di seluruh wilayah Indonesia. Menkes mengapresiasi peningkatan cakupan imunisasi dari 84% pada tahun 2019 menjadi 94,9% pada tahun 2022. Namun, Menkes menegaskan bahwa masih ada sekitar 5% anak yang belum mendapatkan perlindungan tambahan dari imunisasi dasar lengkap.
Menkes juga menekankan pentingnya percepatan imunisasi terutama di daerah terluar DTPK dan daerah dengan cakupan imunisasi rendah. Perluasan pengetahuan masyarakat terutama ibu hamil tentang pentingnya imunisasi rutin lengkap pada anak menjadi fokus yang utama. Menkes juga menekankan perlunya meratakan cakupan imunisasi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di pulau-pulau terpencil. Perataan cakupan imunisasi memiliki tantangan tersendiri karena beredar isu negatif di kalangan masyarakat. Bayi di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia beberapa jam setelah menerima imunisasi. Ya, sebelumnya bayi itu mengalami penurunan kesadaran. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi mengklaim telah melakukan tahapan imunisasi. Bayi laki-laki ini akhirnya meninggal dunia setelah dirawat sehari kemudian. Menanggapi hal ini, tenaga kesehatan dan juga Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maksi Rein, menegaskan bahwa tidak ada satupun vaksin yang dapat menyebabkan kematian pada bayi. Mengenai penyebab bayi yang meninggal setelah proses vaksinasi diduga karena adanya alergi, demam tinggi, dan penyakit bawaan. Sebenarnya, pemberian vaksin bukanlah penyebab utama atau kondisi yang bertanggung jawab penuh pada bayi yang meninggal setelah imunisasi tersebut. Vaksin tidak dapat dijadikan satu-satunya kambing hitam dari kondisi meninggalnya bayi akibat proses imunisasi, karena banyak kasus menunjukkan bayi yang meninggal setelah imunisasi lebih disebabkan oleh penyakit lain yang baru diketahui. Sekian informasi dari liputan hari ini. Kebidanan Info mengabarkan.